La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa Izinkan saya untuk sedikit memberi pemahaman yang pernah saya dapatkan bahwa salah satu dari ciri-ciri dari orang yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya adalah ringan untuk memaafkan dan tidak berat untuk meminta maaf. Ya, ciri-ciri dari orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah adalah ringan memaafkan dan tidak berat untuk meminta maaf. Artinya apa? Artinya sesungguhnya manusia ini tempatnya dosa dan salah. Manusia ini wadah. Wadah apa? Bukan wadah kebaikan, tapi wadah kesalahan dan dosa. Yang oleh karena itu kita diminta terus-menerus untuk membersihkan wadah itu, bukan untuk menjadi kebaikan, tapi untuk secara manusiawi kembali memahami bahwa kita adalah wadahnya salah dan dosa lagi. Sehingga permintaan maaf kita kepada sesama, permohonan ampun kita kepada Allah bukan suatu urusan yang selesai. Itu akan terus-menerus kita lakukan. Bahkan Allah sendiri menyatakan bahwa sebanyak-banyak dosa manusia itu tidak ada apa-apanya dengan ampunan Allah. Ya, kira-kira kalau bahasa manusianya sekuku hitam kita lah ya. Jadi ibarat dosa manusia pertama sampai dosa manusia terakhir dikumpulkan, dimintakan ampunan kepada Allah, Allah akan sangat ringan dalam urusan mengampuninya. Dan kalaupun kemudian kita berbuat kesalahan lagi, berbuat dosa lagi, memohon ampun lagi, stok ampunan Allah itu tidak pernah ada habisnya. Persoalannya bukan pada ampunan Allah. Persoalannya adalah apakah ketika kita memohon ampunan kepada Allah, permohonan ampun itu membekas di hati kita. Kalau kemudian setelah kita memohon ampunan, kita lagi-lagi mengulangi kesalahan dan dosa yang sama, atau melakukan kesalahan dan dosa yang baru, seolah-olah permohonan ampun itu tidak membekas di hati kita, tidak menjadikan kita manusia yang lebih baik, maka itu belum termasuk taubatan nasuha, belum termasuk permohonan ampun yang sungguh-sungguh dari relung hati yang paling dalam. Itu saja yang bisa saya nilai dari persoalan tentang meminta maaf, tentang rekonsiliasi, tentang tidak ada dendam lagi di antara kita. Yang jelas memang saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Buya, bahwa ada ungkapan dalam bahasa Inggris, God is in the detail. Tuhan itu mengenai hal-hal yang sangat detail, sangat rinci. Sesuatu yang sangat rinci itu sesuatu yang sangat lembut. Lembut itu berbeda dengan halus, ya. Lembut itu jauh di atas kehalusan. Lembut itu yang meliputi segala sesuatu, ya. Dia di dalam sekaligus dia di luar. Dia bukan di luar sekaligus dia bukan di dalam, ya. Dia jauh sekaligus dekat, tapi dia bukan jauh juga sekaligus bukan dekat. Dia di atas tapi juga di bawah, tapi dia juga sekaligus bukan di atas bukan di bawah. Mengapa? Karena dia meliputi segala sesuatu. Itu makna yang saya pahami dari kemahalembutan Allah. Nah, tentu saja ketika harus dideskripsikan dalam bahasa manusia, kelembutan macam apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi pembicaraan yang sangat panjang. Namun setidaknya kita malam ini bisa belajar dari seorang Buya bahwa kelembutan manusia itu sesuatu yang harus terus-menerus diasah. Saya tadi lupa ingat ada di naskah beliau tentang mengasah kelembutan itu, mengasah otak dan lain sebagainya, supaya lebih tajam, supaya lebih tajam, ya, supaya lebih tajam. Namun demikian harap diingat, ketika sesuatu itu menjadi lebih tajam, ia tidak hanya berpotensi melukai orang lain, tapi juga bisa melukai orang yang memiliki ketajaman itu sendiri. Maka siap-siaplah terluka. Terima kasih. Ya, itu Buya. Ya. Siap-siap terluka dengan ketajaman tadi. Gimana itu Buya? Ya, sekarang saya melihat sendiri, bukan katanya. Di setiap ada seremoni-seremoni, ya orang baca istighfar. Sampai kita kan di
Laut kan setiap malam Sabtu baca istighfarnya kan berapa? 100 kali ya? 100 kali. 100 kali. Dan di mana-mana lah kita baca orang istighfar. Saya nggak yakin tuh yang baca astagfirullahaladzim hatinya lagi ngenes, enggak, saya nggak yakin. Dia merasa berdosa, mulutnya astagfirullahaladzim, tapi saya nggak yakin hatinya juga ada rasa sedih, penyesalan, meminta ampun. Saya kira hanya sekedar mengucap gitu aja kok. Sebab istighfarnya orang yang keluar dari hati akan berbeda dengan ungkapan yang keluar dari mulut kok. Ya, itu gelombangnya ada sendiri kok. Ya, jadi kalau ungkapan yang dari hati itu masuknya ke gelombang ultra high frequency. Iya. Tapi kalau yang dari mulut mah ya itu mah shortwave lah. Yang masih kesamber oleh halilintar kan gitu, masih kemasukan. Jadi begini, sehingga saya sendiri di pondok ini tiap hari itu ada dzikiran wamima, itu salah satunya memanggil nama Tuhan Latif. Ya Latif itu 129. Kelembutan itu penting kok, bahwa air itu bisa membolongi batu kok dengan kehalusannya, tidak mesti dengan kekerasan. Sampai sekarang memotong plat baja juga pakai air kok, bukan pakai api lagi. Sekarang malah hasilnya bagus, licin. Atau dengan bahasa lain ya Latif itu profesional ya, sampai mendetail ya profesional. Kita baca Latif itu di pondok ini setiap malam itu 129 kali. Alhamdulillah akhirnya ustadz-ustadz kita lembut semua kok. Kalau manggil-manggil yang maha lembut, akhirnya kita menjadi lembut semuanya. Karena kita telah memiliki kelembutan rasa, maka kita menyadari berdosa dan salah itu bukan ketika kita melakukan kejahatan saja. Itu mah hati orang yang kasar juga paham. Yang perlu kita pahami adalah kita merasakan dosa kita lakukan di tengah kita sedang melakukan kebaikan. Percaya nggak? Saya mau nanya, ketika ada seorang pengemis gembel yang banyak korengnya, banyak perbannya, baunya busuk, nggak mandi-mandi, dia minta bantuan sama kita, Anda cepat-cepat dikasihkan? Cepat-cepat. Iya. Cepat-cepat. Kenapa cepat-cepat? Sebel. Hatimu tidak terharu melihat orang menderita. Anda hanya ingin menyelamatkan hidungmu sendiri kok dari bau busuk itu. Allah tahu kok. Yang dicatat ketika engkau berikan bantuan orang gembel yang baunya busuk itu, dicatatnya kejahatan. Engkau menghinakan orang yang sama-sama makhluknya. Ya, sadar nggak? Baru sadar Sekarang. Nah itulah makanya kelembutan perlu. Nabi Muhammad itu tidak membuat orang buta itu marah, tidak membuat orang buta itu tersinggung. Dia hanya berpaling muka, bermuka masam. Yang dipalingi mukanya itu orang yang buta. Melihat enggak? Enggak melihat. Jadi tersinggung enggak? Tidak tersinggung. Lalu bermuka masam. Tidak kelihatan. Orang yang butanya marah enggak? Enggak. Sebabnya apa? Tidak melihat. Allah melihat bahwa engkau bermuka masam karena kedatangan orang buta. Nah bisa jadi tegur kok. Apalagi kamu. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu satu teguran seperti itu. Konon diceritakan 3 hari 3 malam Nabi menangis. Nah kamu ngasih orang gembel itu dengan uang, kadang nggak menyentuh dengan tubuhnya, dijatuhkan begitu saja, lalu silakan udah. Apa itu nggak penghinaan? Pernah merasa berdosa nggak selama ini? Oke. Kemudian juga kamu pernah berbuat baik kepada seseorang, mungkin dalam bercanda dan sebagainya. Kamu ceritakan kepada orang lain, dulu itu Kang Tato itu pernah saya bantu
bikin pesantrennya itu, saya kirimin uang 500 juta. Saya ceritakan di hadapan orang banyak. Anda sebagai penerima kebaikan, tersinggung nggak? Tersinggung. Kita juga tersinggung ketika orang menceritakan kebaikannya kepada saya kok. Ya, mungkin tujuan dia membanggakan dirinya dermawan. Tapi di balik itu juga ada ketersinggungan orang. Merasa bangganya dosa, menyinggung orang dosa. Berapa dosa yang jadi? Dua. Ya kan seperti itu. Ini perlu sekali saya ingin menjelaskan bahwa nanti di hari kemudian ada orang yang ternyata semua amal di dunianya merugi. Sampai Allah bertanya, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Mau nggak engkau ku beritahukan orang-orang yang amalnya rugi? Mau? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang hidupnya di dunia tersesat, hatinya kasar, tidak lembut hatinya. Selama itu dia hanya mencatat kebaikan-kebaikan saja. Ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka beranggapan selama di dunia kami selalu berbuat baik. Ternyata ditulisnya adalah kejahatan-kejahatan semua. Ini terjadi nanti di hari kemudian, engkau akan menyesali. Oleh karena itu sudah saatnya kita untuk bagaimana hati kita supaya semakin lembut. Makanya Kanjeng Nabi di dalam memaafkan orang itu standarnya bukan ya sudah saya maafkan, tapi dia setelah memaafkan dia disuruh oleh Tuhannya untuk meminta ampunan kepada orang yang menjahatinya. Makanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada Tuhanmu untuk mereka yang telah menjahati. Maka ketika Anda memaafkan kesalahan orang lain, katakanlah kepada orang yang minta maaf, oke, saya sudah memaafkan semua kesalahanmu dan sekarang sudah nol semuanya. Setelah itu panjatkan doamu kepada Tuhanmu, wahai Tuhanku, ampunilah orang yang menjahati aku tadi karena aku sudah memaafkannya. Terima kasih. Oke, luar biasa.